juga Ahmad Bustomi saya pikir. Sebuah serangan coba dibangun kali ini dari anak-anak PSPS Pekanbaru. Kanute Makan kepada Pape. Pape menyisir di sisi sebelah kanan pertahanan dari Mitra Kukar. Sebuah tackling tadi dari Jovo Paulovic, pemain asal Australia yang dianggap melakukan pelanggaran nampaknya oleh wasit Torik. Ya, standing foot dari Pape tadi terambil ketika Paulovic mencoba melakukan tackling dari posisi yang tinggi. Itu baik kerjasama antar lini para pemain PSPS Pekanbaru. Sayang tadi passing yang tidak sempurna malah jatuh ke kaki Esteban Herrera. Serangan balik cepat coba dibangun oleh anak-anak Naga Mekes. Sini di bawah tekanan dari Jajang Mulyana. Begitu menarik partai malam hari ini dengan tempo yang cukup cepat. Pelanggaran nampaknya dilihat tadi oleh wasit dilakukan oleh Simi terhadap dia. Ancaman dari Kanute Makan melihat pergerakan yang cukup terbebas kali ini. Rohit Chan, penyelamatan dari Samsidar. Peluang yang sangat baik saya pikir ya, bagaimana tadi Kanute Makan memberikan sebuah true pass dan dari belakang dari second line Rohit Chan masuk, shooting juga sangat akurat terarah. Beruntung Mitra Kukar masih dilindungi dengan kecekatan Samsidar tadi. Dan sebuah tembakan langsung lagi-lagi Rohit Chan nampaknya begitu agresif mencoba menyulitkan Samsidar. Pemain asal Nepal ya. Ya, Sosok pemain yang sebetulnya sangat jarang menghiasi daftar pemain asing yang bermain di ISL. Masih sangat muda dari Asia Selatan, jadi mungkin pertama. Setia Hadi. Cukup keras mengenai wajah dari Zulham tadi. Glenn Poluakan nampaknya mengangkat kaki cukup tinggi tadi. Ya, wasit Torik harus segera memberikan warning saya pikir. Karena tindakan cukup berbahaya dan cukup keras kita lihat. Sepintas jelas tadi nampaknya kaki dari Glenn mengenai bagian wajah dari Zulham. Kita harapkan tidak terjadi cedera yang cukup serius terhadap pemain yang satu ini. Ini dia dalam tangan ulang. Memang fokus dari Glenn memang untuk mengantisipasi bola yang jatuh dari langit tadi, kita lihat dari udara bola dan langsung. Iya, dan memang mengenai muka kaki terlalu mengangkat tinggi ya. Iya. Saya pikir gestur wasit pun harus segera memberikan warning pada Glenn karena ini tindakan yang berbahaya. Namun nampaknya Torik tidak memberikan hukuman kartu bagi Glenn tadi. Sejauh ini memang pressing dari PSPS cukup ketat ya. Tidak gampang bagi pemain Mitra Kukar atau tidak leluasa saat menguasai bola, selalu pegang bola. Dan kali ini cukup berbahaya. Kontak. Ya, cukup keras tadi. Jajang nampaknya dengan penjaga gawang Susanto. Upaya tadi dalam duel untuk memenangkan bola. Crossing yang bagus ya, karena jatuh ke daerah area yang kosong. Lalu situasi 50-50 dan kita lihat ada benturan antara Jajang dengan penjaga gawang Susanto. Agak sulit dihindari memang benturan seperti ini, duel seperti ini. Benturan insidental terjadi antara Jajang dengan Susanto, dua pemain yang ingin memenangkan bola bagi timnya. Totalitas dari para pemain terlihat di lapangan untuk mencoba meraih kepada Bustomi kembali. Umpan yang cukup berbahaya, tidak mengambil resiko tadi. Jaga gawang Susanto lakukan clearance. Kanute Makan nampaknya dilanggar oleh Paulovic. Center back asal Australia yang kerap kali maju dalam membantu penyerangan, terutama dari bola-bola mati sepak pojok. Masih harus berpikir, kita lihat Stefan Hansson melihat penampilan anak asuhnya di babak pertama ini. Zulham. Setia Hadi harus berhati-hati di bawah tekanan GB, kita lihat, dan nampaknya pelanggaran. Sangat beruntung tadi. Kalau saya pikir Setia Hadi melakukan pelanggaran terhadap GB, namun linesman beranggapan lain. Iya,
Perubahan strategi dari Karya meminta GB untuk Sebuah setup tadi coba diberikan Esteban Herrera, namun sayang dari sisi blind side tidak ada satupun pemain yang mampu menggapai peluang tadi bagi Mitra Kukar. Ya, kita lihat juga tadi catching terlambat, artinya support dari second line agak terlambat saat Jajang naik ke depan memberikan crossing juga Esteban, tapi second line terlambat untuk membantu. Tersangkut tadi kaki dari Rohichan, berdua ingin tampil kembali di hadapan mantan tim yang dia bela musim lalu. Ruang dari set piece, Amriza lagi-lagi memenangkan bola di udara dan offside nampaknya Hamka Hamzah. Terheran-heran namun nampaknya memang tepat keputusan linesman. Pemain belakang yang cukup produktif juga mencetak gol, sudah 3 gol dia ciptakan sepanjang musim lalu. Ya, memang offside. Tapi belakangan 2 musim terakhir produktivitas golnya menurun. Adi. Tandem sehati dari Herman Zumafo sempat menciptakan 15 gol dalam satu musim kala itu. Ya. Dan ikut juga dalam pelatnas. Herman Zumafo, Isnaini ya. Isnaini lari-lari, Zumafo yang kontrol bola. Dan kita masih nantikan tentunya Kanute Makan dan juga Papendiai, 2 bintang baru yang diharapkan dapat bersinar bersama Askar Betuah PSPS Pekanbaru. Rohichan tadi mendapatkan gangguan terhadap bagian wajah. Dan posisi ini Isnaini akan menggantikan peran siapa, tentu menarik. Zulham coba melewati 2 pemain tadi, Zulham Zamrun. 3 pemain dia lewati dengan baik, namun lagi-lagi kualitas passing jauh dari apa yang diharapkan. Cukup berbahaya tadi dengan kaki terbuka masuk. Ya, wasit Torik nampaknya menarik kartu kuning bagi Zulham. Ya, saya pikir agresif tadi dia mengambil bola. Dan itu berbahaya, membahayakan. Zulham punya skill bagus ya individu, tapi ketika terlalu banyak itu jadi tidak efektif. Ya, itu sayangnya. Ya, dia butuh kecermatan, butuh efektivitas dalam bermain di luar kemampuan individunya yang memang bagus sebetulnya Zulham. Skill-skillnya hanya kemudian apakah itu efektif buat tim atau tidak. Dan ini adalah kerugian bagi dia ya. Ya. Kerap kali Zulham sudah memancing 2 hingga 3 pemain bertahan untuk menghampiri dirinya dan seharusnya passing cepat dia lepas. Makin Jarahan lebih punya kualitas betul dibandingkan Kanute Makan. Bustomi di bawah tekanan dari Isnaini. Berhasil bola dikuasai oleh Isnaini tadi, Ilham. Melebar kali ini serangan coba dibangun dari wing sebelah kanan dan ada sebuah obstruksi tadi. Ya, kita lihat ya di blok dari Fadil Sausum kepada Glenn Rudal Peluakan, main yang musim lalu bermain untuk Bontang. Dan dia selalu ada di posisi yang tepat untuk memberikan sebuah ancaman. Ya, pelanggaran sepertinya kartu kuning kepada Kanute Makan. Tackling yang terlambat dan cukup keras kepada Zulham Zamrun. Wasit Torik dengan cepat tadi mengambil keputusan kartu kuning setelah Zulham mendapatkan tackling cukup serius dari Kanute Makan. Suasana di bangku penonton stand baru. Dan kembali terjatuh salah seorang pemain, Jajang Mulyana kembali nampaknya. Ya, ada masalah saya pikir ya. Ya. Jajang Mulyana lihat beberapa kali kesakitan. Tidak ada opsi lain mungkin bagi Stefan Hansson kecuali mencoba menggantikan Jajang. Didi here. You and Ramar. Didi. Jovo and Didi. Rahmat. And Didi. Yeah, in front of them, okay? Stefan Hansson mencoba memberikan instruksi tadi dengan Zulkifli Syukur. Saya pikir dia tidak mampu mengkomunikasikannya dengan sempurna. Isnaini pergerakan yang cukup berbahaya. Harus dilanggar tadi oleh Bustomi. Dan keuntungan bagi PSPS. Iya.
Tendangan bebas di jarak yang sangat ideal, bisa membahayakan gawang dari Samsidar. Kita akan lihat seperti apa memanfaatkan keuntungan ini. Ya betul, ada blocking tadi dari Bustomi.